Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah, semoga enggak bosan ya. Karena saya sampai banyak sekali pelajarannya di kelas 9. Naam. Masuk ke pelajaran selanjutnya. Pelajaran yang ke-13 yang tafsir surat Al-Hasyr ayat 6 dan ayat ke-7, yang hari ini menjelaskan tentang hukum harta rampasan perang. Ada dua jenis harta rampasan perang, yaitu fa'i dan ghanimah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum harta rampasan perang setelah dikisahkan pengusiran atau peperangan terhadap Yahudi Bani Nadir yang berada di kota Madinah. Meskipun tidak terjadi peperangan, tapi harta mereka, rumah mereka dan benteng mereka tinggalkan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat berikut ini tentang hukum harta tersebut dan bagaimana penggunaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinallaha yusallitu rasulahu ala man yasha Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma afa Allahu ala rasulih minhum, dan apa-apa afa itu rampasan fa'i yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala rasulih kepada rasulnya, maka fama aujaftum alaihi min khailin, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, maksudnya tidak melalui peperangan, wala rikabin, dan tidak mengendarai seekor unta pun, maksudnya memang tidak melakukan peperangan sama sekali. Walakinallaha yusallitu rasulahu ala may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, memberikan kemenangan, memberikan harta benda rampasan itu kepada rasulnya terhadap apa yang dia kehendaki. Terserah Allah mau pakai perang atau enggak pakai perang. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walirasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibni sabil kay la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Kemudian di ayat selanjutnya, ma afa Allahu ala rasul, dan afa yang diberikan harta rampasan fa'i tersebut oleh Allah kepada rasulnya, yang berasal dari min ahlil qura, dari harta-harta rampasan dari ahlil qura, dari penduduk desa tersebut, maksudnya penduduk Bani Nadir. Naam. Falillahi, maka harta tersebut adalah falillah, maka harta tersebut untuk Allah, wali rasul, untuk rasulnya, maksudnya untuk Allah itu untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi wa rasuli wali rasuli walidir qurba, kemudian harta itu juga untuk rasul, dan harta itu juga untuk dzil qurba, untuk kaum kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yatama, bagi anak-anak yang yatim. Wal masakin, atas orang-orang miskin, bagi orang-orang miskin juga dapat. Wabni sabil, dan orang yang sedang perjalanan dia juga dapat. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya apa? Supaya harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja, tetapi harta tersebut tersebar di antara orang kaya maupun orang yang miskin. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, entah itu syariat, entah itu harta benda, apapun itu yang berasal dari Rasul, terutamanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, fakhuduhu, maka ambillah.
maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apabila Rasul melarang sesuatu, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh keras siksaannya. Naam. Penjelasan dan tafsir. Yang pertama di sini ayat yang ke-6, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dari harta Bani Nadir itu tidak perlu menaiki onta, tidak perlu menaiki kuda, tidak perlu berperang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulnya itu berkuasa. Naam. Sehingga mereka menyerah kepada Rasul tanpa melalui peperangan. Naam. Dan fa'i adalah, maka di sini diambil kesimpulan bahwasanya fa'i adalah harta rampasan perang, harta yang diambil dari harta orang kafir dengan hak tanpa melalui peperangan. Adapun ghanimah itu adalah harta yang diambil dari peperangan. Naam. Kemudian ayat yang ke-7, ma'afa Allahu ala rasuli min ahlil qura walillahi wa rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil. Ini adalah pembagiannya. Pembagian harta rampasan perang tersebut digunakan untuk Allah, di jalan Allah, diambil oleh Rasul untuk Rasulnya dan karib kerabatnya, dan kemudian untuk orang-orang yatim, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Untuk apa? Untuk harta-harta tersebut supaya tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Dan yang terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kaidah. Suatu kaidah yang harus diterima oleh setiap manusia. Entah itu muslim maupun non-muslim. Apalagi dia seorang yang muslim dan mukmin. Maka kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting. Mama ataakumullahu hauduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Kaidah kepada manusia, entah itu pada saat pembagian harta ataupun itu suatu syariat yang berasal dari Allah, yang tertulis dalam kitabullah maupun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Faedah dan kesimpulan. Nah, di sini mengulangi ya, tapi di sini nggak apa-apa, kita ulangi sebentar. Yang pertama tadi sudah, yang kedua, harta yang diambil oleh kaum muslimin dari orang kafir ada dua, tadi sudah juga. Yang pertama fa'i. Fa'i ini untuk Allah dan Rasulnya. Naam, Allah dan Rasulnya mengambil sesuai dengan kebutuhannya, dan sisanya digunakan untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kerabat Nabi, untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk ibnu sabil. Adapun ghanimah, maka dia diambil melalui peperangan, dan yang berhak untuk mengambil harta tersebut adalah orang-orang yang ikut berperang. Harta seperlimanya dibagi untuk 5 golongan tersebut, dan 4/5-nya dibagi untuk orang-orang yang ikut berperang. Nah, 1/5-nya ini untuk yang 5 golongan tadi, untuk Allah dan Rasulnya, untuk kerabat Nabi, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk ibnu sabil 5 ini kalau ghanimah, 1/5-nya untuk mereka berlima, itu golongan berlima, 5 golongan di atas tadi. Yang 4/5-nya dibagi-bagi bagi siapa yang ikut berperang. Nah, yang ketiga, ketentuan syariat Islam semuanya datang karena membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Nah, syariat Islam itu pasti baik bagi individu maupun baik bagi masyarakat. Yang keempat, sesungguhnya semua yang datang dari Nabi adalah wahyu, wajib untuk mentaatinya. Jadi sudah ya dijelaskan, ataakumur rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah,
Aku lu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.